Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Jangan kalian lemah dalam mengejar musuh. Hadapi tantangan dakwah itu dengan senyum. Jangan kita merasa lemah. Jangan kita selalu terbawa emosi. Perbincangan media sosial ini tiap hari bikin kita lemah. Ingat firman Allah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Jangan kalian lemah. In takunu ta'lamun, jika kalian merasa sakit, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, maka sesungguhnya mereka yang memusuhi kalian, mereka yang berbuat makar terhadap agama Allah ini, mereka lebih sakit dari apa yang kalian rasakan. Fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun, dan kalian memiliki sandaran harapan yang tidak mereka punya, yaitu sandaran kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluhu. Syukur kita kepada Allah karena Allah yang telah menurunkan wahyunya berupa Al-Quranul Karim dan mengutus Rasulnya di akhir zaman, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi rahmatan lil alamin, menjadi penegak kebenaran, menjadi pejuang risalah untuk memakmurkan dan memperbaiki bumi dan seluruh isinya ini. Dengan risalah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kehidupan di atas muka bumi ini menjadi baik, menjadi mulia, menebarkan kebajikan dan rahmat bagi seluruh alam semesta. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua umatnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, pada kesempatan khutbah yang singkat ini, tak lupa khatib berpesan dan berwasiat, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa kepada Allah tidak akan lahir kecuali dari ilmu dan pemahaman yang benar tentang dinul Islam ini.
Islam adalah ajaran yang universal dan komprehensif. Islam adalah agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sistem kehidupan kita kaum muslimin di atas muka bumi ini, sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran 19, "Innad dina 'indallahil Islam." Juga di dalam ayat lain, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Agama yang diridhai Allah hanyalah Islam, dan siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, sebagai sistem yang kehidupan yang universal dan komprehensif itu, maka dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Sebagai ajaran yang universal dan komprehensif, tidak tepat kalau kita mengatakan bahwa agama Islam ini hanya menjadi inspirasi saja. Di Indonesia, tanah air tumpah darah kita kaum muslimin, terbukti bahwa Islam ini bukan hanya menjadi inspirasi saja, tetapi dia juga menjadi aspirasi dan sekaligus menjadi solusi bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Di Indonesia ini, negeri yang dibebaskan dari penjajahan kaum kufar, yang diperjuangkan oleh para syuhada dan para ulama kita, ajaran Islamlah yang menginspirasi bangsa ini untuk merdeka dari penjajahan asing. Sejak abad 16, dengan meletusnya perang Sabil selama berabad-abad di seluruh Nusantara. Dengan inspirasi ajaran Islam, yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka lahirlah resolusi jihad tanggal 22 Oktober 1945 yang memantik seluruh perlawanan kaum santri, ulama dan umat Islam di Surabaya untuk menghadang masuknya Belanda kembali ingin menjajah republik yang baru saja diproklamasikan. Islam juga yang menginspirasi lahirnya negara bangsa melalui kesepakatan para founding fathers kita dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dilanjutkan 18 Agustus 1945, dan lahirnya dekret presiden pada tahun 1959 yang menyatakan bahwa Piagam Jakarta itu menjadi satu kesatuan dan menjadi ruh bagi Pancasila yang tidak bisa dipisahkan. Nasionalisme lahir di Indonesia karena dorongan dan spirit Islam. Di sisi lain juga, eksistensi keberadaan ormas-ormas Islam yang lahir jauh sebelum republik ini diproklamasikan. Lahirnya Syarikat Dagang Islam, lahirnya Syarikat Islam, lalu Muhammadiyah, lalu Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, Persatuan Umat Islam, Al-Wasliyah dan lain sebagainya, itu menunjukkan tumbuhnya aspirasi umat agar ajaran Islam ini dilindungi dan diakomodasi oleh negara yang notabene didirikan dan diperjuangkan oleh para ulama-ulama pejuang Islam serta segenap komponen bangsa lainnya. Demikian pula hadirnya partai-partai politik Islam, baik di era Orde Lama, Orde Baru, dan reformasi atau pasca reformasi tahun 1998,
itu menunjukkan bahwa aspirasi Islam itu sudah ada menjadi fakta sejarah dan fakta sosiologis dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi bangsa Indonesia ini. Bahkan hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, negara Indonesia ini juga telah mengakomodir aspirasi umat Islam itu dengan lahirnya undang-undang perkawinan, undang-undang peradilan agama, undang-undang zakat, undang-undang haji, pengelolaan dana haji, undang-undang jaminan halal, undang-undang perbankan syariah, untuk menjadi solusi bagi permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Yang bahkan lolosnya undang-undang itu didukung pula oleh sebagian partai nasionalis sekuler. Maka jadilah agama dalam hal ini Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia menjadi sumber inspirasi sekaligus aspirasi dan menjadi solusi bagi permasalahan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, baik dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat, dan kehidupan bernegara. Maka tidak tepat kalau ada oknum yang mengatakan agama cukup jadi inspirasi saja. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk inspirasi yang sekaligus juga menjadi aspirasi umat Islam untuk menciptakan ketahanan nasional adalah bagaimana kita harus memiliki undang-undang tentang ketahanan keluarga. Di mana sekarang ini masuk nilai-nilai asing, nilai-nilai transnasional barat yang dipaksakan untuk mengatur keluarga-keluarga kita, mengatur interaksi pola hubungan individu yang bebas, yang free dari nilai-nilai agama. Mereka sedang memaksakan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Nilai-nilai asing yang tidak kita kenal, jauh dari norma-norma agama, jauh dari norma susila, jauh dari norma moral bangsa Indonesia, yang mana agama itu menjadi urat nadi, yang menjadi tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Mereka ingin paksakan itu. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengar atau sering ada peringatan yang tidak formal, sebenarnya tidak diresmikan secara formal, bukan hari besar juga, ada hari ibu. Meskipun setiap hari kita harus berbakti kepada ibu kita, berbakti kepada kedua orang tua kita. Ibu ini adalah tulang punggung keluarga. Sebagaimana ayah menjadi pemimpin dalam keluarga, peran ibu ini tidak boleh kita abaikan. Ibu ini kualitas perempuan muslimah, perempuan Indonesia ini yang harus kita jaga, kita rawat, dan kita kembangkan. Karena peran besar mereka untuk mendidik generasi dan mengawasi anak-anak, sehingga lahirlah ketahanan keluarga. Dari ketahanan keluarga itu akan muncullah ketahanan nasional kita yang dapat melindungi bangsa dan negara kita ini dari serangan atau invasi nilai-nilai asing yang masuk ke negeri ini. Kadang kita lupa, lalai tentang peranan kaum wanita, peranan kaum ibu ini, terutama aspirasi
muslimah di negeri ini. Bagaimana mencetak generasi itu tidak cukup 1-2 tahun. Tidak cukup hanya di pendidikan formal, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, S1 sampai S3, tidak. Yang menjadi pondasi dan akar pendidikan karakter anak-anak kita itu adalah keluarga. Dan ibu yang salehah ini yang akan melahirkan generasi-generasi yang baik. Dan ini harus dilindungi oleh undang-undang. Kalau kita baca surah Maryam ayat 28, kita belajar dari sosok Bunda Maryam yang banyak disalahpahami, yang diingkari risalah putranya Nabi Isa alaihi salam, yang kelahirannya itu menjadi mukjizat yang Allah tunjukkan kepada Bani Israel. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau'i wa ma kanat ummuki baghiyah. Wahai saudari Harun, ayahmu bukan orang jahat, ibumu bukan seorang pezina. Mengapa engkau bisa melahirkan seorang anak, seorang putra tanpa adanya suami yang ada di sisimu? Kau tidak pernah menikah, tapi kenapa punya anak? Orang Israel menuduh Bunda Maryam ini berzina, hamil di luar nikah. Dan itu semua sudah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam, dalam surah Taha, dalam berbagai macam surah Al-Qur'an termasuk surah Ali Imran. Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Imran 'ala al-'alamin dzurriyyatan ba'daha min ba'din wallahu samii'un 'alim. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah, peran bapak dan ibu ini yang melahirkan generasi-generasi yang baik. Bapak jangan jadi orang jahat, sebagaimana ibu harus menjaga kehormatan dan harga dirinya, agar kedua pasang suami istri ini mampu melahirkan, mampu membina anak-anaknya secara spiritual, secara emosional, secara intelektual, peka terhadap sosialnya, bahkan juga menanamkan kepekaan, kepedulian terhadap kondisi sosial politik di masyarakatnya dengan apa? Amar ma'ruf dan nahi mungkar, sebagaimana pesan daripada Luqmanul Hakim kepada putranya, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Pendidikan amar ma'ruf dan nahi mungkar harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat dalam sejarah Islam, peran ibu ini luar biasa yang melahirkan ulama-ulama besar dan pemimpin-pemimpin besar. Ada kita catat nama seorang perempuan, seorang ibu yang bergelar Al-Khansa. Nama aslinya adalah Tumadar binti Amr ibn al-Harith, ibunya para mujahidin. 4 putranya dia wakafkan untuk ikut dalam perang Qadisiyah dan semuanya mati syahid. Ada lagi ibunda dari Sufyan Ats-Tsauri, ulama tabi'in besar, yang menanggung seluruh biaya pendidikan putranya agar putranya ini menjadi ulama besar. Ada ibundanya Imam Malik bin Anas yang menjadi panutan ulama seluruh dunia yang dikenal dengan mazhab Maliki. Keponakannya bercerita bahwa ibu Imam Malik ini sejak Malik kecil, dia selalu memperhatikan kebutuhan Imam Malik ini sejak kecil karena dia lahir yatim. Dia pakaikan dengan pakaian yang bagus, dia berikan dorongan semangat motivasi untuk belajar, dan secara khusus ibunya yang menyiapkan semua keperluan belajarnya, sampai memakaikan jubah dan imamah sejak kecil untuk belajar di majlis Rabi'ah bin Abdurrahman. Ada ibu Imam Syafi'i yang juga berjuang luar biasa untuk menghidupi anaknya.
yang yatim. Ayahnya telah wafat sejak Imam Syafi'i kecil. Dia yang mendidik dan memperhatikannya, sehingga Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i menjadi seorang imam besar. Ada ibu Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah yang bernama Safiyah binti Maimunah bin Abdul Malik. Yang kalau kita lihat sinetronnya Imam Ahmad bin Hanbal itu, kita tahu bagaimana perjuangan seorang ibu, Imam Ahmad ibnu Hanbal ini. Ada Imam Al-Bukhari, ini peran ibu di balik kelahiran seorang imam-imam besar. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu, yang juga mendukung dan membiayai seluruh proses belajar sehingga ulama-ulama hebat itu lahir dan memberikan kontribusinya kepada kita umat Islam sampai hari kiamat. Ada ibu Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam. Ibunya ini terkenal dengan ucapannya, "Wahai anandaku Ibnu Taimiyah, ridhaku berbanding lurus dengan perjuanganmu yang engkau persembahkan untuk agamamu dan untuk kaum muslimin. Selama engkau berjuang untuk agamamu, maka ketahuilah aku ridha kepadamu." Ada lagi saudari perempuan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis Fathul Bari. Dia tidak punya ayah, dia tidak punya ibu, semua wafat dalam keadaan beliau masih kecil. Dia dididik, dibesarkan, diasuh oleh kakaknya perempuan. Kakak perempuannya inilah yang mengasuh, yang merawat sampai besar, yang mendidiknya. Dan kakak perempuannya ini adalah seorang sarjana Islam yang memiliki ijazah ilmu sanad hadis dari para ulama yang ada di Makkah, Damaskus, dan Mesir. Ada ibu lagi, seorang pemimpin besar di Andalusia, di Cordova, ibunya Abdurrahman An-Nasir. Dan ada satu catatan terakhir saya. Ada ibu tiri dari Sultan Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel tahun 1453. Muhammad Al-Fatih ini adalah putra dari Sultan Murad II. Ibu kandungnya sudah diceraikan oleh Sultan Murad sejak Muhammad masih kecil. Bahkan dia tidak kenal lagi siapa ibunya, karena tidak diperkenankan oleh bapaknya untuk bertemu lagi dengan ibu kandungnya. Dia dididik dan dibesarkan oleh siapa? Ibu tiri, yaitu seorang wanita perempuan, saudari kandung Raja Serbia George Brankovic. Namanya adalah Mara Brankovic. Mara Brankovic ini biasa disebut oleh orang Turki Mara Hatun. Dialah yang sejak kecil mendidik Muhammad Al-Fatih menjadi seorang kesatria. Sejak remaja, sejak kecil dia sudah ditunjukkan oleh Mara Hatun ini batas-batas negeri Konstantinopel. Diajarkan strategi berperang, diajarkan diplomasi, diajarkan intelijen oleh ibunya Mara, ibu tirinya Mara Brankovic ini. Sehingga dia tumbuh selain memiliki kekuatan spiritual yang diajarkan oleh dua orang syekh, Samsuddin dan Ali Al-Qurani, dia adalah hasil didikan seorang ibu yang cerdas dari Serbia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dapat mengambil ibrah dari apa yang ada kita alami pada saat ini. Kita jangan pesimis, wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu merasa lemah dan jangan kamu berasa bersedih. In takunu ta'lamun wala tahinu fi ibtigha'il qaum, kata Allah dalam surah An-Nisa. Jangan kalian lemah dalam mengejar musuh. Hadapi tantangan dakwah itu dengan senyum. Jangan kita merasa lemah. Jangan kita selalu terbawa emosi perbincangan media sosial ini tiap hari bikin kita lemah. Jangan. Ingat firman Allah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum.
Jangan kalian lemah. In takunu ta'lamun, jika kalian merasa sakit, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, maka sesungguhnya mereka yang memusuhi kalian, mereka yang berbuat makar terhadap agama Allah ini, mereka lebih sakit dari apa yang kalian rasakan. Fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun, dan kalian memiliki sandaran harapan yang tidak mereka punya, yaitu sandaran kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala mukhbiran wa amira inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansuril Islam wa izzal muslimin wa ali bifadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasarad din wa akhdhul man khadhalal muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, kami memang masih baru, tetapi kami ingin berkontribusi besar juga untuk dakwah ini. Sebagaimana sahabat Rasulullah Hassan bin Thabit yang berjuang untuk surga, maka kami juga betul-betul merindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam catatan sejarah, hanya Hassan bin Thabit inilah yang memiliki mimbar di samping mimbarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mimbar itu dia membela kehormatan agama Allah dan Rasulnya. Di mimbar itu dia membela Islam. Di mimbar itu dia menyampaikan keunggulan dan kemuliaan agama Allah dan Rasulnya. Maka kita bisa melihat betapa mulianya keberadaan media, keberadaan mimbar yang berada di samping persis mimbarnya Rasulullah SAW. Oleh sebab itu kami juga mengajak teman-teman semua untuk ke surga. Dengan cara apa? Dengan cara kita yang sama. Kita berjuang lewat media. Media yang akan membumikan Islam rahmatan lil alamin di negeri kita ini dan juga ke seluruh penjuru dunia, menembus batas hingga Allah takdirkan Islam ini jaya kembali. Mari salurkan infak media ke rekening Bank BNI Syariah 0631 748 573. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.